Itu saraf kejepit, terusan contohnya kesleo. Yang lebih dominan tuh orang-orang olahraga itu hampir mayoritas itu ya shoulder, lower back, semuanya itu aku tangani. Itu luar biasa, itu saraf yang benar-benar kejepitnya itu udah benar-benar itu super parah. Itu boleh dibilang saraf kejepit dalam setahun ini dia bawa mobil aja dalam 10 menit dia udah harus berhenti. Nama saya Imam Sariman, pekerjaan terapi saraf, khusus saraf apapun, khususnya orang olahraga. Boleh dibilang aku itu udah sekitar hampir 16 tahun. 16 tahun, jadi yang namanya 16 tahun itu pasti ada masa-masa sulit, ada masa-masa susah, tapi itu aku jalanin dengan ikhlas. Dan itu memang lika-liku itu luar biasa. Tapi tergantung kita yang menjalankan, kita percaya sama Tuhan, itu nomor satu. Kalau yang datang ke aku itu kebanyakan tuh saraf kejepit, terusan contohnya kesleo. Yang lebih dominan tuh orang-orang olahraga itu hampir mayoritas itu ya shoulder, lower back, semuanya itu aku tangani. Terkecuali dengan dia misalnya retak atau robek atau patah, karena itu bukan ranah saya. Yang paling unik dan paling beda itu terus terang saya menanganin, boleh dibilang satu orang sweatbox, yaitu namanya Kadian. Itu luar biasa, itu saraf yang benar-benar kejepitnya itu udah benar-benar itu super parah. Itu boleh dibilang saraf kejepit dalam setahun ini dia bawa mobil aja dalam 10 menit dia udah harus berhenti. Itu saraf kejepit. Kalau tanggapan keluarga, boleh dibilang waktu saya keluar dari pabrik, saya bilang ke istri, terutama istri saya, boleh dibilang setelah saya mau menekunin ini, istri sangat merespon hal itu. Karena istri bilang karena itu suatu talenta yang memang harus aku jalanin. Karena tergantung, istri bilang, Mas yakin nggak? Kalau yakin jalanin, kalau nggak yakin nggak usah. Impian saya untuk anak saya pribadi yaitu pokoknya sampai kapanpun anak saya nomor satu itu pendidikan paling penting, yaitu kuliah. Saya bisa nggak bisa dan saya harus bisa, anak itu terpenting harus sekolah. Nomor satu itu harus sekolah dan sampai jenjang, boleh dibilang pendidikan itu zaman sekarang itu penting. Orang tanpa pendidikan susah. Pendidikan tanpa semacam etos atau etika sama juga sama. Jadi intinya siapapun semuanya dalam bidang apapun tolong belajar menekunin segala keahlian masing-masing yang ada di diri kita. Itu kuncinya. Karena aku hanya memotivasi semua siapapun yang punya pekerjaan belajar, satu tekun, kedua percaya sama Tuhan. Tuhan akan memudahkan kita untuk
meraih apa yang kalian cita-citakan itu. Jadi pada dasarnya intinya segala usaha apapun nomor satu tekun, satu kedua boleh dibilang intinya apa, jangan lupakan itu Tuhan.